Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. By Florence Litoyer. Bagian kedua. Potensi kepribadian. Bab ke-6. Mari kita maju dengan koleris yang kuat. Part kedua. Dilahirkan sebagai pemimpin. Orang koleris kuat akan memperlihatkan sikap mengambil pimpinan sejak masa dini kehidupannya. Mereka dilahirkan sebagai pemimpin dan akan melihat keluar dari terali ranjang bayinya serta merencanakan secepat apa dia akan mengambil alih kekuasaan dari ibu. Bersama mereka, yang ada bukan persoalan apakah mereka akan mengambil kekuasaan, tetapi bila mana. Mereka akan memberitahu orang tuanya apa yang diharapkan dari kehidupan. Mereka akan menuntut hak sejak masih kecil dan mereka akan menggunakan suara keras atau sikap ngambek untuk mengukuhkan kekuasaan. Kerap kali, ketika saya bercakap-cakap dengan ibu-ibu yang tidak memahami kepribadian, mereka menceritakan pada saya tentang anak-anak berkemauan keras yang tidak melakukan apapun yang disuruhkan kepada mereka. Anak-anak yang membuat keputusan bagi seluruh keluarga, dan anak-anak yang pada usia sangat dini dengan kokoh memimpin rumah tangga. Anak perempuan kami, Lauren, adalah anak koleris yang kuat. Sejak saat dia mulai bisa berjalan, dia sudah dewasa dan bisa mengurus rumah tangga. Setelah Marita lahir, Lauren yang berumur 4 tahun menjadi ibu kedua yang cakap. Dia bisa dipercaya untuk memanaskan botol susu secara benar dan dia melatih penjaga bayi. Ketika dia duduk di sekolah taman kanak-kanak, gurunya mengatakan pada saya tidak pernah resah kalau berhalangan datang. Sebab saya tahu Lauren bisa mengurus seluruh kelas tanpa bantuan dari luar. Dan dia benar. Lauren adalah pemimpin selama dia belajar di sekolah. Dan dia mendapat gelar BA dalam psikologi dan bisnis. Belum lama ini, saya bertamu ke sebuah rumah tempat Jenny yang berumur 8 tahun menjadi ratu rumah tangga. Dia punya 4 orang kakak laki-laki yang bergerak kalau disuruh olehnya. Ibunya, seorang koleris kuat, menangani urusan keluarga. Tapi kalau pulang ke rumah, dia selalu tunduk pada Jenny. Itu lebih mudah daripada bertengkar dengannya, sang ibu menyatakan. Pada pukul 6 sore ibunya mengumumkan, kita akan mengajak Nyonya Litoyer keluar ke restoran untuk makan malam. Jenny menyatakan dengan jelas, aku mau pizza. Tepat pada saat itu saya dan Jenny tahu bahwa kami akan pergi keluar untuk makan pizza. Tapi si ibu harus kelihatan kuat di hadapan saya, maka dia mengulangi bahwa kami akan keluar ke restoran steak sambil meremas lengan Jenny untuk memberikan penekanan. Kita akan pergi keluar untuk makan steak. Jenny merenggutkan lengannya sambil berkata, jangan mencubit, aku mau pizza. Matanya menyorotkan pandangan setajam pisau belati kepada ibunya dan kemenangan akhir sudah bisa dipastikan. Jenny melemparkan tubuhnya ke lantai dan mulai menangis. Saudara-saudaranya berlari masuk dan bertanya, mengapa Jenny menangis? Karena dia ingin pergi makan pizza. Kalau begitu, mengapa kita tidak berangkat saja untuk membuatnya senang? Oke, baiklah, kita akan keluar untuk makan pizza. Pada saat itu, Jenny melonjak berdiri dengan cepat, mengejapkan mata pada saya penuh kemenangan dan kami semua pergi untuk makan pizza. Pada hari berikutnya, saya bertanya pada ibunya, bila mana Jenny mula-mula menguasai keluarganya? Si ibu menghela napas dan berkata, ketika dia kira-kira berumur 3 bulan saya rasa. Dia menarik pelajaran dengan cepat bahwa kalau dia menjerit-jerit, kami semua berlarian dan sejak saat itu dia memerintah kami semua. Dalam perjalanan pulang dari Kanada, Marita yang memperpadukan banyak watak koleris yang kuat dengan watak sanguin populer harus terbang untuk melakukan transfer ke Seattle dan kemudian terus ke Los Angeles. Ketika pesawatnya mendarat di tujuan pertamanya, dia diberitahu bahwa penerbangan ke Seattle tidak ada tanpa penjelasan apapun. Walaupun demikian,
Dia berjalan ke pintu gerbang yang semestinya dan menemukan sekelompok penumpang yang kesal tanpa ada personel penerbangan satupun. Dia pergi ke pintu gerbang berikutnya dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari karyawan bandara. Setelah kembali, dia duduk di meja penjualan tiket yang tinggi dan mulai memberikan pengetahuan yang terbatas kepada siapa saja yang bertanya. Tidak lama kemudian, semua orang memandangnya sebagai pemimpin tentang beberapa hal termasuk arah ke kamar kecil pria. Sementara menjadi jelas bahwa penerbangan akan terlambat, Marita pergi ke meja Hertz dan memeriksa ongkos menyewa mobil yang bisa dikemudikannya ke Seattle. Dengan semua fakta di tangannya, dia kembali ke tenggerannya di atas orang banyak dan mulai meminta perhatian mereka. Setiap orang mendengarkan sementara dia menjelaskan rencana B. Dia meminta mereka yang ingin menyewa mobil Hertz agar mengangkat tangan. Kemudian dia membagi-bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok terdiri dari 6 orang, menunjuk seorang kapten bagi setiap kelompok untuk mengemudi dan seorang bendahara untuk mengumpulkan uangnya. Ketika dia memimpin mereka pergi ke Hertz dengan gembira, seorang wanita berkata, "Baik sekali perusahaan penerbangan mempekerjakan seorang gadis manis untuk mengurus kita." Dalam masa-masa krisis, orang koleris kuat mengambil pengendalian. Demikian Personality Plus bagian kedua, bab ke-6, part yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.